Sardar. Little brother தானே அது. You have nothing to live for. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Sardar. Film yang rilis tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang inspektur yang mencoba untuk membubarkan aksi pasukan air. Namun langkah yang ia ambil malah mengantarkannya kepada ayahnya yang selama 30 tahun terakhir tidak ia temui. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Chennai. Kesibukan sudah terjadi di kantor wali kota. Beberapa orang datang untuk menemui MLA dan pejabat penting lainnya yang ada di kantor tersebut. Pembahasan mereka berbeda-beda, namun secara umum mereka membicarakan pemilihan umum yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Tak lama kerusuhan terjadi. Beberapa masyarakat beserta kepala partai tiba-tiba membakar sebuah patung dan mereka meminta kepada petugas polisi yang ada untuk memanggil Vijay Prakash untuk mengatasi keributan ini. Tak lama Vijay Prakash yang sudah sejak tadi mengawasi aksi mereka keluar dari mobil dan melangkah. Dengan menggunakan seragam lengkap dengan bintang 3 terselip di atas bahu, ia mulai angkat bicara. Tak lama sebuah mobil air datang. Para pemberontak tersebut malah menantang Vijay Prakash. Mereka mengatakan tidak takut dengan air untuk memadamkan patung-patung yang telah mereka bakar. Tapi Vijay mengatakan kalau itu bukanlah berisi air melainkan bensin yang siap membakar mereka. Mendengar hal itu mereka ketakutan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Pengadilan Tinggi Belanda. Pembahasan tentang sengketa bendungan liar India dan Cina tengah menjalani sidang terakhir mereka. India yang menganggap Cina telah membangun bendungan secara ilegal tanpa izin membuat India marah dan mengajukan permasalahan ini hingga menjadi permasalahan dunia. Hingga pihak pengadilan meminta Cina untuk menandatangani perjanjian baru dengan India. Mendengar hal itu, India merasa menang. Sementara di tempat lain, telepon dengan kode Morse keluar dari telepon cetak. Bersamaan dengan keputusan hakim di Netherlands. Dengan cepat ia menyampaikan dengan rekan kerjanya. Ia juga mengatakan kalau Ratore telah berhasil memenangkan kasus ini dan mengatakan kalau selama ini Ratore telah menipu India. Rekannya membenarkan kalau proyek yang dikerjakan oleh Ratore sangat berbahaya karena mereka tahu keserakahan yang dimiliki oleh Ratore. Mereka berharap Sardar yang bisa mengatasi semuanya karena ia yang mampu mengeluarkan kode merah sebagai peringatan. Vijay Prakash yang tertarik pada Salini mencoba untuk mendekatinya, tapi Salini selalu menolaknya karena ia tidak suka dengan ketenaran di dunia maya yang dimiliki oleh Vijay. Vijay Prakash diperkenalkan kepada petinggi kepolisian yang datang ke pesta pernikahan. Tapi komisaris malah membandingkan dirinya dengan ayahnya yang menurutnya adalah pengkhianat dan juga pembunuh. Hingga membuat Vijay malu karena mendengar ucapan seperti itu. Rentetan peristiwa masa lalu yang membuatnya trauma kembali datang ketika mendengar mereka menjelekkan nama ayahnya. Vijay menceritakan semua masa lalunya kepada pamannya. Ia mengatakan dirinya tidak ingat dengan wajah ayahnya dan semua keluarganya meninggal dunia karena malu menanggung aib dari ayahnya sebagai pengkhianat. Ia merasa sia-sia memupuk namanya menjadi baik bila harus dibandingkan dengan ayahnya. Salini yang merupakan pengacara mulai mengikuti persidangan proyek One India One Pipeline. Namun kali ini ia menelan kekecewaan hingga seorang rekannya yang dihubungi oleh orang misterius meminta menemui seseorang untuk membantu mereka menghentikan proyek ini. Ia diminta untuk pergi ke stasiun kereta api dengan tepat waktu. Vijay Prakash diminta untuk membubarkan pengunjuk rasa di Rajaji Bhavan. Dengan cepat Vijay menuju ke tempat itu. Ia mencoba menemui kepala pengunjuk rasa tersebut yang diketahui bernama Samira.
Ia meminta Samira untuk membubarkan teman-temannya, tapi mereka tidak setuju karena apa yang mereka lakukan untuk kebaikan bersama. Tak lama Salini datang dan mendukung Samira. Tak lama semua surat pemberitahuan meminta mereka untuk dibawa ke kantor polisi. Vijay Prakash mengikuti surat perintah tersebut dan mengawal mereka untuk bisa tiba di kantor polisi dengan aman. Dalam kesempatan itu, Vijay mencoba menyatakan perasaannya pada Salini. Namun Salini mengatakan ia menyukai Vijay yang dulu yang tidak haus akan ketenaran. Mendengar hal itu, Vijay mencoba membela diri. Ia hanya ingin menyembuhkan luka yang selama ini ia simpan. Vijay meninggalkan Salini seorang diri. Paman Vijay memintanya untuk mengatakan file penting telah hilang di Rajaji Bhavani. Ia mengatakan kamera pengaman rusak pada saat terjadi unjuk rasa. Hal itu merupakan file penting dan bila mencuri itu disebut sebagai pengkhianat negara. Vijay langsung mendatangi kantornya dan memeriksa foto-foto yang diambil pada saat unjuk rasa, hingga ia melihat Samira dan mulai mencurigainya. Ia memberitahu rekan kerjanya dan mulai pergi meninggalkan kantornya untuk menyelidiki kecurigaannya. Vijay mendatangi rumah Samira, tapi ia tidak menemui Samira dan hanya menemukan anak laki-laki yang diketahui sebagai putra Samira yang bernama Timotius. Ia juga mengatakan kalau polisi sering datang untuk menangkap ibunya. Mereka pun mendapati ruang kerja Samira dan berkat bantuan Timotius atau Timmy, ia bisa mengaktifkan laptop Samira. Vijay terpaksa membawa Timmy untuk ikut bersamanya. Timmy banyak memberitahu tentang teman-teman Samira yang mungkin bisa memberitahu di mana keberadaan Samira. Kali ini Vijay menemui seorang pria yang ternyata adalah seorang dokter. Ia menceritakan kalau Timmy menderita peradangan paru-paru dan ia menjelaskan kalau penyebabnya adalah air mineral kemasan. Karena botol tersebut telah terkontaminasi dengan bahan-bahan berbahaya. Sejak itu Samira mulai mencari tahu penyebab kontaminasi tersebut. Tapi ia kesulitan, bahkan di beberapa pertemuan ia menekankan untuk lebih memperhatikan produksi air mineral kemasan, tapi masih tidak mendapatkan hasil yang baik. Vijay meninggalkan dokter. Tapi di dalam mobil ia mendapatkan berita kalau anak buahnya telah menemukan Samira dalam keadaan tidak bernyawa. Timmy berlari ke arah ditemukannya tubuh ibunya. Ia sangat sedih dan sangat kehilangan. Komisaris yang telah membaca hasil forensik mengatakan Samira telah bunuh diri. Vijay melindungi Timmy yang diserbu wartawan untuk diambil gambarnya. Ia membawanya ke tempat aman. Timmy merasa bingung kemana ia harus pergi. Ia hanya mengatakan kalau dirinya memiliki seorang kakek yang tiap tahun ia kunjungi saat Natal tiba. Ia meminta bantuan Vijay untuk mengirimkan surat pada kakeknya yang ia harap bisa menjemputnya. Tak lama mobil intelijen datang dan mengambil Timmy dari Vijay dan mengatakan Timmy akan diperiksa oleh pihak terkait. Vijay mengatakan pada pamannya kalau kasus Samira sama persis dengan kasus ayahnya yang dikambing hitamkan sebagai pengkhianat, padahal ini adalah rekayasa para pejabat. Vijay mencoba menyelidiki yang ia bisa hingga menunjukkan sebuah file pada pamannya tentang bahaya air mineral kemasan tidak sama sekali sehat, bahkan dalam penyelidikannya ia menemukan 75% air dalam kemasan tersebut mengandung klorin. Vijay dan pamannya mengunjungi sebuah tempat, tapi pamannya terpaksa ia tinggal karena tidak bisa memanjat pagar rumah tersebut. Vijay memasuki rumah yang sudah tidak ditempati lagi, hingga ia menemukan banyak karyawan yang tengah bermain kartu. Ia diminta pergi dari tempat itu karena mengganggu mereka yang merupakan karyawan kemasan untuk air mineral. Merasa terganggu dengan kedatangan Vijay, mereka langsung menyerangnya. Tanpa banyak membuang waktu, Vijay langsung menghadapi mereka. Vijay menekan mereka untuk memberitahu tangki klorin berada. Karena ketakutan, mereka pun memberitahu Vijay tangki klorin yang dibutuhkan oleh Vijay. Dengan cepat, ia memeriksa bak besar di tempat itu dan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ia kembali ke salah satu dari karyawan tersebut dan menekannya. Ia pun menjelaskan kalau kemarin ia mendapatkan telepon untuk membuka gerbang. Mobil pemerintah pun masuk dan membawa Samira ke pabrik ini. Tak lama seorang pria datang dan langsung menyiksa wanita itu di dalam tangki klorin. Ia mendengar Samira ditekan untuk memberitahu di mana file rahasia. Mereka juga menanyakan tentang Singh dan juga Sardar. Saat itu Samira mengatakan kalau ketika menyebut nama Sardar pasti mereka takut. Vijay terdiam dan teringat kalau kode laptop Samira adalah Sardar. Vijay mendatangi kantornya untuk mengambil barang bukti Samira yang disita oleh anggotanya. Ia melihat sebuah video yang dibuat oleh Samira yang menelanjangi kesalahan One India One Pipeline. Ia mengatakan usaha yang mereka lakukan adalah melestarikan sumber daya alam air menjadi tameng untuk memperkaya diri sendiri. Karena kebohongan yang dilakukan oleh mereka, kebiasaan mereka membeli air akan terus digunakan hingga masyarakat menjadi tersiksa. Samira pun menyebut mereka sebagai mafia air. Vijay terdiam dan memegang kepalanya yang mulai terasa berat. Netherlands. Penjara yang mengurung banyak mafia besar tidak bisa dikendalikan.
Mereka membabi buta menyerang para petugas yang ada di tempat itu, hingga membuat kunci sebuah penjara khusus terpental. Namun penjaga yakin dengan apa yang mereka lakukan. Dengan membebaskan Sardar yang terpenjara selama 32 tahun, bisa membantu mereka untuk melawan penyerangan mereka. Sardar yang telah keluar dari penjara langsung menyerang semua para mafia yang telah menyerang para penjaga. Hingga semua mafia tersebut ketakutan dengan apa yang dilihatnya dan mereka pun menghentikan perkelahian mereka dan memilih pergi dari tempat itu. Sardar mengembalikan kunci penjaranya pada seorang penjaga kemudian memilih masuk kembali ke biliknya. Tahun 1983, perbatasan India-Pakistan. Sardar melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan rekan kerjanya. Ia mengiyakan kalau Cina ada hubungannya dengan Pakistan sambil menunjukkan sebuah peta kerjasama. Sardar benar-benar terkejut melihat hal itu. Mereka ingin membangun sebuah rencana besar. Namun orang-orang Cina sudah sadar kalau Sardar akan menghentikan mereka. Cina akan diam-diam menguasai air di India, kemudian akan menguasai semuanya di dunia. Karena masyarakat yang sudah terbiasa membeli air akan terus membeli air dan akan memperkaya mereka. Namun rencana Sardar diketahui oleh wanita yang mencintainya dan menuduhnya sebagai pengkhianat tanpa mendengar penjelasan darinya. Sardar mencoba menghentikannya dan mencoba untuk menjelaskan. Sardar mengatakan kalau ia memang menyukainya, tapi ia tidak bisa meninggalkan tugasnya dan ia tidak bisa menceritakan tugasnya. Wanita tersebut terdiam dan mulai melunak, terlebih Sardar mengatakan akan menikahinya. Pernikahan Sardar pun terjadi. Ia mencoba menikmati kehidupannya yang berbeda dari sebelumnya. Namun ia pun tetap menjalankan tugas sebagai intelijen negara. Hingga akhirnya istrinya hamil dan menyimpan semua rahasia suaminya. Kelahiran putra mereka pun menambah kebahagiaan keduanya. Tapi Sardar masih tetap menyelidiki tentang keserakahan Cina dan Pakistan yang ingin menguasai air di India. Abraham meminta atasan Sardar untuk menghentikan apa yang diselidiki oleh mereka. Bahkan ia menawarkan 5 crore padanya agar bisa menuruti semua keinginannya. Namun tiba-tiba Sardar menemukan pengkhianat India yang bekerja sama dengan Cina, yaitu PK Ibrahim. Ia mengatakan telah mendapatkan gambaran cetak biru pipa yang akan disambungkan oleh mereka untuk memproduksi air kemasan, bahkan PK Ibrahim yang menyanggupi untuk menyuplai botol plastik untuk mereka. Ini bukan bisnis kecil tapi bisnis yang sangat besar. Tapi atasannya meminta Sardar menghentikan semuanya. Ia takut keluarga Sardar akan menjadi sasaran mereka. Terlebih saat Sardar berniat menghabisi PK Ibrahim, ia akan dikira sebagai pengkhianat negara. Ia mengatakan kalau semua salinan bukti ia letakkan di rumah. Atasan Sardar mengatakan Ibrahim ada di Bangladesh. Ia juga meminta Sardar untuk menghabisinya. Sardar menyanggupinya. Sardar pun menerima dicap sebagai pengkhianat negara. Bangladesh. Pertemuan Ibrahim dengan orang-orang penting telah dilakukan. Namun atasan Sardar malah menelpon Ibrahim yang biasa disebut Abraham kemudian membocorkan rencana Sardar. Abraham mengiyakan semua keinginan atasan Sardar ketika ia menyebut nilai nominal yang ingin ia dapatkan. Tapi tiba-tiba Sardar telah masuk ke ruangannya dan menyerang Abraham. Ia melaporkan semuanya dan meminta atasannya untuk menceritakan semua yang ia lakukan pada ayahnya. Namun atasannya malah tidak menyampaikan keinginan terakhir Sardar. Ia malah terang-terangan mengatakan kalau Sardar adalah pengkhianat negara yang telah menghabisi penasihat keamanan negara. Hal itu pun membuat keluarga Sardar merasa malu dan bunuh diri bersama-sama. Sedangkan atasan sendiri mendatangi pentolan pemerintah Cina untuk bekerja sama. Sardar sengaja menyerahkan diri hingga ia dijatuhi hukuman selama 31 tahun di Bangladesh. Sementara putranya yang tidak ikut bunuh diri diambil oleh adik laki-lakinya hingga ia dididik menjadi polisi seperti saat ini. Vijay yang membaca tulisan tersebut terkejut dan Sardar sendiri telah kembali ke rumahnya membuka kembali dokumen yang masih tersimpan di lemari rahasianya. Ia menangisi karena ia telah dikhianati oleh Ratore, orang yang paling ia percaya. Vijay baru menyadari kalau Sardar telah keluar dari penjaranya. Sementara Ratore yang ketakutan mulai meminta pihak Rao dan intelijen negara untuk menghabisi Sardar. Vijay dan pamannya pun ditangkap oleh petugas. Vijay membisikkan kata Victor yang merupakan dokter pribadi Timmy untuk bisa diselamatkan. Dengan cepat Salini langsung pergi ke kediaman Victor, tapi ia terlambat karena orang suruhan Ratore telah lebih dulu datang dan mau menghabisi Victor. Timmy yang melihat pembunuhan tersebut langsung berlari menyelamatkan diri. Vijay sendiri mulai diinterogasi untuk semua yang telah dilakukan. Ia ditekan untuk bisa membuat Sardar menyerah. Salini masih mencari Victor di tempatnya hingga ia menemukan mayat Victor di dalam lemari. Dan di saat itulah muncul Sardar yang datang menyelamatkan Timmy yang masih bersembunyi di bawah meja.
Ia langsung menyerang pembunuh Victor dan berkat bantuan Timmy, Sardar pun berhasil memasuki ruangan rahasia untuk menyelamatkan India. Dibantu Timmy yang banyak tahu tentang ruangan yang berisikan alat-alat penting dan senjata-senjata yang berbahaya. Ratore yang tahu Sardar memasuki ruangan tersebut meminta pasukannya untuk bisa menangkap Sardar. Energy-ய கூப்பிடுங்க. Ratore mendekati Sardar dan meledeknya sebagai pengkhianat negara. Ia juga mengatakan kalau ia yang telah menghabisi seluruh keluarga Sardar. Mendengar hal itu, Vijay benar-benar marah karena keluarganya dihancurkan oleh orang yang sangat dipercaya oleh ayahnya. Bantuan yang diminta Ratore pun datang untuk menangkap Sardar. Hal itu membuat kemenangan di hati Ratore. Tapi ia salah karena jebakan telah disiapkan oleh Sardar hingga ledakan besar terjadi. Dengan cepat Sardar membawa Timmy dan menggunakan truk plutonium, ia pergi meninggalkan ruangan tersebut. Semua anak buah Ratore mulai mengejar Sardar. Vijay pun berusaha untuk mengejar ayahnya. Paman Vijay yang melihatnya menasihatinya untuk berhati-hati karena mereka pasti akan menghabisi Vijay juga. Ratore mulai sadar kalau truk yang dibawa Sardar bukanlah yang mengandung plutonium, melainkan natrium klorida, mencoba untuk mencegahnya karena ia tahu rencana Sardar pasti akan membawa truk tersebut ke daerah saluran pipa di perbukitan Dasara untuk menghancurkan proyeknya. Vijay yang mengejar ayahnya berusaha membersihkan nama ayahnya dan meminta Salini untuk membantunya. Timmy banyak membantu Sardar untuk mengetahui tentang apa yang harus ia lakukan karena Sardar yang semakin tua penglihatannya semakin menurun. Ratore yang lebih dulu tiba di perbukitan Dasara langsung memeriksa semuanya. Sardar menerobos masuk ke arah pusat pipa Palka, ia pun dihujani dengan peluru dari berbagai tempat. Sardar menggendong Timmy dan keluar dari truk tersebut dan membiarkan truk itu terjatuh. Ratore telah menyiapkan anak buahnya yang lengkap dengan senjata api untuk menghadapi Sardar. Tapi Sardar hanya menggunakan pipa karet berhasil membuat mereka kebingungan karena kabut yang diciptakan oleh Sardar. Pasukan bersenjata api tersebut pun dengan cepat bisa dilumpuhkan oleh Sardar. Ia meminta anak buahnya menarik tuas agar bisa membuat air menghanyutkan 300 desa. Timmy yang mendengar hal itu berniat untuk melaporkan pada Sardar, tapi ia malah bertemu dengan Vijay. Ia pun menceritakan semuanya dan bersama-sama kini mencari Sardar. Sementara Sardar sendiri masih sibuk menghadapi anak buah Ratore yang tidak pernah habis. Vijay datang untuk membantunya. Ia ingin sekali menyapa ayahnya setelah sekian lama tidak pernah melihat wajahnya. Kekacauan benar-benar terjadi di tempat produksi air mineral tersebut. Semua anak buah Ratore benar-benar kacau dan tidak bisa mengendalikan semuanya. Melihat Sardar tengah sibuk menghadapi anak buahnya, Ratore mengambil sebuah senjata dan berhasil menembak bahu Sardar. Di saat bersamaan, Vijay pun terjatuh setelah menghadapi anak buah Ratore. Timmy menangis meminta Vijay untuk bangkit menyelamatkan desa dan juga ayahnya. Ia terus menangis hingga tak lama Vijay bangkit mendengar permohonan Timmy yang semakin keras. Ratore yang merasa menang mengancam Sardar kalau ia telah gagal menyelesaikan misi. Tapi Vijay tiba-tiba memberikan kejutan, ia menjalankan perintah sesuai dengan perintah Timmy dari Sardar. Di saat bersamaan Ratore berhasil menembak lagi Sardar, tapi Sardar pun berhasil melukai Ratore. Ia masih mencoba membuat Ratore sadar atas keserakahannya. Banyak anak yang menderita kehausan dan kekurangan air. Truk yang berisi natrium berhasil dijatuhkan ke dalam bak besar yang berisi air. Timmy mengajak Vijay untuk menjauh dari tempat itu karena tak lama lagi tempat itu akan meledak. Mereka pun berlari menjauh tapi tidak dengan Ratore. Ia mati dalam ledakan di tempat itu. Vijay mendatangi ayahnya. Sardar yang melihat Vijay merasa terkejut karena ia begitu mirip dengannya saat masih muda dulu. Vijay meminta Sardar memberikan bukti kalau ia bukanlah pengkhianat. Tapi Sardar tidak ingin melakukan hal itu. Ia ingin membiarkan Ratore sebagai orang baik karena bila warga tahu mereka akan kehilangan kepercayaan dengan pemerintah. Vijay menyesali keputusan ayahnya tapi ia tidak bisa berbuat banyak. Ia membiarkan ayahnya menghilang karena ayahnya tetap ingin menjadi mata-mata selamanya. Vijay sadar ia memiliki ayah seorang pahlawan tanpa tanda jasa dan seorang mata-mata yang tidak diketahui keberadaannya. Film pun selesai. Nah, sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Sardar. Akhirnya Sardar bisa menyelesaikan tugasnya sebagai mata-mata. Ia pun bertemu dengan sang anak yang mengaguminya dengan segala tugas yang dimilikinya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.